Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di talk show alumni baik. Diajak ngikut, gak diajak nyusul. Loh. Itu jangan gabut-gabut yang di sini. Ada 30 orang kan, suaranya kayak 3. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ditemani oleh Raden Roro Satiting Sakuntala, betul kan? Betul, Panggilannya apa nih Kak? Tisa. Tisa. Iya. Singkatan Satiti Sakuntala jadi Tisa. Kok ini kan umurnya lebih jauh kan? Ini Ya. Tandanya mirip-mirip lah. Oke, Tisa, kenalan dulu ya berarti ya sama Bang teman yang ada di rumah nih. Lulus 28 berarti tahun 2002. 2002. Ya, 2002. Maksudnya 99. 99. Ya, ya. Bingung kan? Mungkin udah bingung kan? Kok masuk 99 lulusnya 2002 sih kayak gitu kan? Tapi ntar dulu deh, masuk SMA-nya 99, 28. Enggak. Enggak Iya, kan? betul. Di 28 masuknya pas kelas 2. 2000 Itu berarti. 2000. Iya. Ceritain dong kenapa bisa terdapat Iya, jalan raya Rakyat itu. takdir kayaknya. Jadi Kan ada takdir yang lain ya, spoiler dulu banyak. dikit. Jadi ikut orang tua sih sebetulnya kita gitu. ya saya pindah sebelumnya dulu sekolah di Kuningan, Kuningan Jawa Barat tapi ya bukan Kuningan Iya, Kuningan Rasuna Said dan sekitarnya. Nah situ terus karena ikut orang tua dinas pindah jadi terdamparlah saya di 28 Ragunan. Nyesel nggak? Gimana ya mau nyesel tapi udah terlanjur gitu akhirnya ya. Ya, Enggak menyesal, tidak menyesal. Bangga malah. Bangga betul. Gitu. Banyak kok yang ada jalur khusus yang lain ya. Jadi kok ini kan takdir ya. Jalur khusus, terus jalur khusus kan banyak. Ya, Jalur langit kan. jalur langit. Yang lain ada tuh misal dari server kelas 1-nya di mana, terus Oh ya. di 28 gitu. Kelas 1 kelas 2 di mana, kelas 3 di 28. Ada beberapa kejadian kayak gitu kok. Gitu. Siap. Kalau ini kan takdir ya. Jalur. Itu orang tuh bisa. Ini faktor domisili. Oke, Tisa, kita di sini bakal ngobrol santai aja. Kita pengen aja sih sekarang dulu ya. Bukannya apa sih dari lulus kuliah kan, dari lulus sekolah, Iya. terus kuliahnya di mana, terus kesibukannya lately apa? Dulu saya setelah lulus kuliah biasa UMPTN terus terdampar di Depok jadi keterima di sosiologi FISIP UI itu tahun 2002 kemudian sempet tuh pengen ikut tes lagi di tahun berikutnya tapi iya karena penasaran aja gitu gue sebenarnya masih bisa masuk ke jurusan yang lain gak sih? Oh, sosiologi bukan pilihan pertama. Bukan pilihan pertama, pilihan kedua. Tapi sebetulnya masih di FISIP juga. Pilihan pertama saya dulu komunikasi, kedua sosiologi. Tapi pada saat mengikuti perkuliahan selama setahun itu ternyata seru juga nih belajar sosiologi. Karena kan dulu waktu di SMA agak beda ya gitu. Iya betul. Jadi motivasi saya masuk sosiologi itu juga sebetulnya nggak berangkat dari waktu SMA. Cuman memang saya tertarik dengan dunia sosial semula. Terus rasanya kayaknya kalau untuk melihat passing grade dulu kan komunikasi ya topnya lah ya gitu ya di event. Betul. Oh, Bang Iki dari komunikasi. Iya, tapi Unpad. Oh, Unpad. Ya. Beda tipis lah ya sama-sama. Pengen keluar dari Jakarta aja sih asalnya. Guys. Pilihan 1-2-nya Unpad. Unpad. Bodoh amat. Unpad. Karena saya baru pindah Jakarta jadi mau nggak mau yang di nikmatin dulu Jakarta. aja lah ya, nikmatin dulu aja. Iya, nah ya udah jadi terus ternyata memang berbeda. Jadi kalau kita punya perspektif sosiologi waktu SMA dengan kuliah itu kalau sosiologi mungkin waktu SMA kita sangat textbook begitu ya pada saat betul pada saat kuliah itu sudah betul-betul kita terlibat di dalam ya masyarakat begitu. Singkat cerita jadi saya lulus tahun 2006 kemudian sempat melanjutkan kuliah dan S2 tahun 2007 sampai 2009 di komunikasi UI. Langsung Jeda setahun. Gak lama loh itu, cuma nama sebelah. Terus ya kuliah lagi kan. Iya. Karena dulu tuntutan profesi sementara. Jadi dulu saya pernah menjadi asisten dosen dan untuk bisa mengajar itu untuk menjadi dosen harus S2 begitu kan. Jadi sekarang harus S3 tapi waktu zaman angkatan kita dulu masih bisa lah ya S2. Jadi saya langsung melanjutkan kuliah
di tahun 2007 sampai 2009, lulus S2 gitu. Terus akhirnya mengajar di kampus UI dan juga sempat juga mengajar di kampus UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ciputat itu ya. Ciputat. City University ya. Iya, Kalah New York sama Ciputat bacanya. Udah kayak New York. Iya, ya itu rebutan antara UI sama UIN tuh rebutan huruf N memang. Jadi Oh, oke. yang menang UIN Ciputat kebetulan. Gitu. Jadi di situ saya mengajar cukup lama ya di kedua kampus itu. Kemudian sempat juga dapat kesempatan belajar di luar negeri di New Zealand, dapat beasiswa waktu itu, tapi karena 1, 2, 3, 4 dan lain hal saya belum langsung mengambil program doktor, jadi mengulang lah di sosiologi, lebih pendalaman lagi begitu. Terus sampai akhirnya kembali ke Indonesia dan melanjutkan mengajar dan kemudian berkembang ke berbagai jurusan bidang yang lain lah begitu. Nah, kita mundur dikit. Ya. Jamaah kita tuh masih ini saya masih UMPTN nggak sih namanya? Masih UMPTN. Kan? Masih UMPTN. Yes. Dulu ikut bimbel. Ikut sempat ikut bimbel. Dulu di sekolah ada pengayaan materi kan ya. Ada. Kita pulang sampai 3:30 sampai Iya. 4 gitu kan. Di luar itu ya dari 28-nya ikut bimbel lagi duluan. Ada sempat ikut setahun programnya yang di dekat Fatmawati itu apa? Di Queen Quantum Institute yang di depan ITS Fatmawati situ lah. Oh, agak lain ya, agak anti mainstream ya. Anak dua, iya anak 28 biasanya kan kalau nggak F, G, O, apa kan dia? Ganesha, ya SSC. SSC. Banyak juga kok waktu itu angkatan teman-teman 28 yang daftar di Quantum Institute. Tapi setahun. Setahun persiapan. Yes. Ya setahun kurang lah ya. Kurang lebih lah ya. Niat. Oh ya. Habis pengayaan materi gitu kan, ya silakan cari bimbel di mana. Bingung ya. Yang dekat aja lah, gitu kan. Dekat rumah, dekat 28 gitu. Oke, berarti masih ingat gak? Kan sosiologi nih. Yes. Guru sosiologi kita dulu masih ingat siapa? Aku dulu sama ibu siapa namanya ya? Aduh aku lupa. Yes, betul, rambut pendek. Iya, itu dia. Ibu siapa namanya? Allah lupa. Bukan. Siapa ya? Ya itulah. Bu. Ada huruf A-nya, ada huruf S-nya. Bapak. Iya. Ibu. Dia nama. Oh, suami saya maksudnya, kirain suaminya ibu. Suami ibu. Ya mungkin Pak kita ingetin lagi teman-teman mungkin yang ingat bisa. Ya, siapa ya? Ibu siapa ya? Udah berapa tahun? 10 tahun yang lalu ya. 22 tahun yang lalu. Ingat banget. 1 tahun yang lalu. Ingat banget tapi namanya lupa. Mudah-mudahan sehat lah. Enggak, betul. Iya. Enggak pelit nilai, ibunya baik dan seru. Karena sosiologi zaman kita SMA kan lebih ke teori ya. Jadi mungkin kita ngapalin buku gitu kan, ngapalin dikit asal konsepnya ini beda jawabnya. Iya. Oke. Nah, kan ngajar nih di UI sama di UIN. Yes. UIN. Otak apa? Metodologi penelitian sosial dan statistika sosial. Yes. Itu ada hitung-hitungannya. Itu nggak? Gue dulu masuk komunikasi, cuman gara-gara ini menghindar yang ada hitungannya mana ya? Itu jamak banyak kayak seperti itu memang betul. Kamu tuh pas masuk RF. Oke. Gitu, nyari kan sama si kakaknya kan, kamu masuk apa? Gak tahu. Apa ya? Hukum tidak. Iya. Gitu kan, terus saya balik komunikasi. Itu ngapain? Ya pokoknya nggak hitungannya lah. Tapi ternyata ada. Ya tetap ada. Antara statistik. Ya. Kan, wajib lagi pula ya. Metode penelitian kuantitatif gitu kan. Yes. Ada juga tetap terjebak dengan angka-angka itu. Ya tapi ya dijalanin. Iya. Tapi juga porsinya nggak terlalu banyak sebetulnya untuk angka di ilmu sosial ya kan. Cuman semangatnya kan asik kuliah tanpa angka kan gitu kan. Cuman ternyata tetap ada aja. Ada akuntansi, terhitung-hitungan gitu kan. Iya. Oke, ngajar itu mata kuliahnya itu aja terus. Mata kuliahnya ada sih beberapa yang lain kayak sosiologi kependudukan gitu. Tapi mostly 2 itu.
Terus terang saya juga kalau ke mahasiswa pada saat rata-rata memang begitu, mereka memilih jurusan sosiologi atau komunikasi atau HI begitu, politik, eee, nggak mau ketemu dengan angka. Nah itu terus terang Kalian salah. kalian salah. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Nah, jadi kalau saya pertama, buka kelas gitu ya, saya selalu, "Kalian harus tanamkan dulu dalam diri kalian bahwa, wah ketemu angka, wah alhamdulillah ketemu angka." Jangan sampai ada penolakan dulu di awal nih, Iya. kalau udah di awal udah, gitu udah males duluan, bakal susah untuk ya nerima materi gitu. Jadi saya selalu di awal, "Ini dulu, syukuri dulu, wah kalian ketemu angka, wah ketemu rumus, alhamdulillah." Padahal juga itu ya memang menantang lah ya, karena basic-nya mereka tidak ingin ketemu gitu, tapi Ya, untuk mengubah tapi mindset itu jadi mahasiswa kan gitu ya. Kalau beda zaman aku nggak tahu deh kalau misalnya anak-anak 28 pintar yang lainnya ya. Kalau gue tuh SMA udah seneng-seneng, iya betul. gitu kan. Nanti kuliah di mana ntar aja gitu. Iya. Mas 28 juga udah kece ya kan. Iya iya Anak iya. 28, anak pinter gitu kan. Ntar aja gitu rapot acak-acakan gitu. Cuman kita mau bilang, kenapa rapot gini? Karena yang lain pintar semua gitu kan. Kenapa gini? Karena sekelas pintar semua gitu. Anak 28 tuh defensifnya bagus lah pokoknya lah. Iya 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 iya. Kita mundur dikit nih sebelum kita balik ke kehidupan sekarang. Di 28 dulu gimana? Baru masuk kelas 2 kan? Iya, Tapi kan belum pertengahan. selesai loh kita kan dulu Belum kan. Kita belum masih kelas 3 belum kan belum, IPS-nya. iya. Ikut apa aja dulu? Dulu ada paduan suara. Nah, saya ikut paduan suara itu. Iya, tapi nggak banyak sih, itu cuman beberapa orang ya, mungkin 10-an orang kali ya, itu sempat mewakili sekolah ikut lomba kayak gitu-gitu, terus nyanyi bareng sama adik kelas juga ada. Nice, nice. Iya. Latihannya di mana? Hari apa? Nggak ingat hari apa, tapi ada sih kita latihannya di lantai kelas 3 kalau udah pada bubar gitu, kita ada Kelas ya? sempat sama Pak siapa, Paknya kacamata. Aduh, pada lupa nama-namanya. Darto. Iya 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 Pakai iya. Darto gue Yes. keselian. Iya 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 iya, Oh, sama iya. beliau. Iya, begitu. Revolusioner gitu. Yes, Coba. exactly. Tapi kita sempat juara, terus memberikan gitar dulu, dapat hadiah Oh, iya? gitar buat sekolah. Nice. Ya ada cukup inilah, cukup memberikan kesan. Kita masih zamannya mading ya, gitu kan. Jadi prestasi kita cuma sebatas yang selewatan. Ya, latihan gitu kayaknya kan. gitu. Ada ini. Memang nggak banyak yang paduan suaranya, mungkin 10-an orang. Ya, nggak banyak kok. Padahal itu awal-awal zaman-zaman ya, belum ya, Glee belum ya. Belum. Glee belum eksis tahun itu kan. Coba 10 tahun setelah itu kan. Saya daftar itu kayaknya. Udah pakai kuliah segala macam. Belum, paduan suara belum. aja? Paduan suara, tapi ada waktu itu angkatan adik kelas Aryo, dia angkatan apa ya? Main gitar, terus ada yang main ketipung, terus kami ada yang vokal beberapa orang. Jadi lebih ke ini sih, apa namanya? Musikalisasi gitu. Nggak aransemen sendiri. Yes. Tuh teman-teman 28 yang belum tahu ya, pada zaman ya Pada kita udah zaman. berprestasi nih walaupun UKM UKM deh Ekskul. ekskul kayak gitu. Kemarin juga ada teman kita angkatan 2007 itu kalau nggak salah juga 2005 sampai 2007 taekwondo tuh banyak loh. Oh, taekwondo. Bagus gitu. Iya, iya. Wow, Mas. Tapi di bawah kita. Iya, 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 iya. Kita udah ngelatih. Tuh lumayan. Jadi sekarang 28 juga lagi ke basketnya lebih bagus gitu. Kemarin di level Jaksel di KIP udah bagus. Wow. Jadi 28 tidak hanya sekedar akademis tapi Iya. dari segi Prestasi yang lain. gitu. Setuju. Nah, oke. Paduan suara itu dari kelas 2 kelas 3 langsung. Iya, kelas 3, iya. Kebetulan juga memang sudah buyar juga masing-masing dengan kesibukannya, jadi nggak sibuk ada buat UMPTN ya. UMPTN. Tuh. Nah, kita beda mazhab berarti. Saya kan kita makin berantakan. Ikut ini, ikut sana, ikut ini, ikut sana gitu. Nah, ketemu si bapak yang kita omongin tadi tuh, Bapak Fitra ini di PMR sebenarnya gitu. Jadi anak-anak Amti dulu kan sebagian besar tuh di PMR. PMR. Bener di PMR gitu. PMR ya iya gitu kan. Cuman lu lebih buat lucu-lucuan sih kalau di PMR kan. Kerja ada setahun sekali proyeknya cuma inur darah ya. Sama jagain anak-anak upacara pada yang bisa. Iya, ya, di belakang. Iya, betul. Dari 28 berarti IPS dong. IPS, murni.
hak kita. Anak IPS masuk sosiologi UI, terus lanjut S2 Komunikasi, yes. dosen. Nah, setelah jadi dosen mungkin sekarang kesibukan lain Urus anak. Sama ada belajar untuk di sebuah perusahaan konsultan gitu sih. Ya tapi masih baru mulai. Perlu siap aja lah gitu. Ditunjukin direktur siap. Kita kan udah forum bisnis nih gitu. Jadi kan setiap tahun sini bisa share punya bisnis apa segala macam kayak gitu. Satu kayak ada media monitoring untuk sebuah perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan asing gitu. Terus juga pengurusan seperti SNI, kita bisa bantu proses pengurusan standarisasi nasional gitu. Nah yang kemarin juga untuk konsultan kesehatan, alat kesehatan yang mau masuk ke Indonesia, kemarin kan zamannya COVID nih. Nah itu kemarin kita juga ada by project ya kayak gitu ya. Jadi yang mau masukin alat kesehatan sekarang ini lagi fokus untuk kesehatan genomik. Nah itu kan Apa tuh? jadi sekarang nih di Indonesia sedang mulai dikembangkan untuk genomik. Kalau jadi misalnya penyakit itu ditelusuri nih dari gennya, jadi orang tua, GPS kayak gitu, genomic center. Jadi mau dibangun sebuah genomic center research begitulah untuk di quietly new, tapi mungkin sudah mulai berkembang beberapa tahun belakangan ya. Enggak sekarang pemerintah juga lagi bangun itu sih, lagi ngembangin BGSI. Ini private sector, yang ini private sector. Iya. Ya kita kerjasama untuk masukin mungkin alat begitu dari China gitu, atau dari Korea atau dari mana gitu sih. Dia berarti lebih ke business consultant tapi in general ya, apa aja ya? Iya, sementara ini begitu. So tadi ada media monitoring. Media monitoring. Kan ke PR sebenarnya kan. Ya, itu ada. Jadi memang ntar ada bagian-bagiannya sih, ada unit-unitnya sih kayak gitu. Administratif buat starting bisnis juga tadi kan. Ya, untuk kontak SNI, pengurusan SNI. Oh, itu udah jalan berapa lama? Dari 2020. Ya, starting 2020. Pandemik, starting pandemik. Iya. Cukup seru karena kita semua pasti ngalamin masa yang baru begitu kan. Terus berasa upside down enggak di pandemik? Iya, tentu berasa. Apalagi kan kita masih baru mulai bangun ya gitu, jadi ya berasa sih. Tapi so far selama kita bisa catch up dengan teman-teman di sekitar kita, kemudian dibantu alat komunikasi, sekarang ada Zoom begitu kan, itu sangat helpful banget ya gitu dengan bantuan teknologi. Jadi ya so far berjalan berakhir. Udah pengen balik lagi ke offline. Walaupun kita nggak pungkiri menikmati juga ya masa online apa. Ya ada plus minusnya juga sih, ada plus minusnya juga sih gitu kan. Betul. Cuman ya kerja depan berdua atau 1-2 phone. Iya. Bareng. Terus nggak kenal jam lagi kan gitu. Betul. Tuh. Terus kita udah ngomongin masalah pandemi, kerja segala macem. Ada fun fact nih ya. Jadi si bapak suami kan seangkatan nih, satu sekolah. Kebetulan. Sekelas Enggak sekelas. Anak IPA. Anak IPA. Oh, ujung-ujung ya. Beda blok ya kita. Ya malah nggak kenal dulu saya waktu pas. Nggak kenal dulu. Nggak kenal, karena murid baru kan, jadi nggak semua. Oke. Orang tapi kan tahu masuknya masih ada setahun kamu sia-siakan bapak kan. Sebelum menyambut UMPTN setahun kamu sia-siakan berarti. Gimana nih? Apa siap-siap masuk IPA? Itulah. S2. Iya, jadi ketemu di tempat biliar. Oke. Keren ya kan. Di 28 gak pernah ketemu. Terus berapa tahun setelah lulus dari 28? Berlian. Oh iya, di Berlian situ Mampang. Berapa tahun setelah dari 28 baru ketemu? Itu tahun 2015. 2015? 14 ya, 14 baru ketemu. Akhir. Berarti 2014 akhir. Berapa tuh? 12 tahun. 12 pas tahun ini kemudian. 13 tahun lalu kita ngapain ya? Tapi tahu anak 28 terus ketemu.
Taunya juga pas baru Pas ketemu. Jadi ngobrol. ketemu kan aku diajak ngumpul nih sama beberapa temen lah ya gitu. Ada satu sosok bapak ini yang itu siapa gitu. Oke. Itu ini anak 28 juga gitu. Oh gitu. Iya, oh ternyata anak 28 juga. Jadi baru tahu itu jadi. Bersangkatan juga. Ternyata seangkatan juga. Jadi lingkungan dia teman-teman mainnya sama sebetulnya. Cuman mungkin ya dulu diumpetin dulu kali ya sama. Ya, di save lah ya kan, di save untuk Save waktu the yang best tepat for ya last. kan. Iya bener akan Bukan indah pada podcast, waktunya untuk enggak ya? yang tepat. Untuk waktu yang akan indah pada waktunya gitu. Ya, sekarang kita dipertemukan kembali di IKA 28 ya. IKA 28. Keluarga alumni SMA 28. Mungkin dari Tisa melihat program-program kita selama ini gitu, gimana sih program-program dari Iya, IKA iya. 28? Terus terang saya sebagai alumni baru merasakan kehadiran forum ikatan alumni ya baru ini aja gitu ya. Baru ini aja semasa betul semasa ini. Jadi dan kalau saya lihat program-programnya ya banyak sekali dan sangat wow gitu ya. Aktif sekali ya kita Aktif, ya. benar. Yang join di grup tuh kita banyak banget sih program-program Iya. gitu kan, lebih ke sosial juga Yes. gitu kan. Dan jangan lupa teman-teman di follow akun resmi Instagramnya IKA 28 di Alumni 28 dan ada JKT. TikToknya juga apa? Alumni 28 JKT. Oh ya, dan kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM di situ, ntar kita balas langsung. Yes. Sip. Sama mungkin terakhir ya saya udah lihat kegiatannya sekarang gitu kan, terus harapan ke depan gimana sih buat kepengurusan IKA 28 sekarang kan? Ya, tentu harapan kita ya untuk bisa eksis nih, jadi bisa merangkul semua angkatan karena saya sendiri ngalamin untuk beberapa kasus begitu ya masih terpecah belah begitu. Jadi harapannya sih bisa bersatu gitu ya, Bang Ares bisa ngerangkul semuanya di dalam satu wadah alumni baik ini gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang satu merasa lebih dibanding yang lain lah gitu. Jadi ya seperti itu sih, mungkin seperti kebersamaan itu penting. Apalagi kan kita tujuannya juga ingin sesuatu yang baik ya gitu. Jadi ya kenapa harus dipecah-pecah? Oke. Siap, makasih. Banyak Tisa udah Sama-sama. kesini itu Bang Iki. Kita mudah-mudahan sama-sama Bang Ares kita bisa bersatu ya teman-teman ya gitu. Kita sama-sama lah kebersamaan di keluarga alumni 28 ini kita ngebangun 28 dan bantu teman-teman alumninya Juga adik-adik. dan adik-adik kita juga. Yes. Gitu kan. Mungkin kita sampai lagi kita di sini gak cuman nyumbang berupa materi, kita bisa nyumbang pikiran juga, tenaga kita, waktu kita gitu. Jadi anything goes lah gitu, anything welcome selama kita intensinya adalah untuk kebaikan. Betul. Siap, terima kasih banyak kita Niki. Sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.